Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sauki. Di video kali ini saya akan membawakan cerita kisah nyata saya saat mendaki Gunung Slamet. Cerita ini adalah pengalaman nyata saya ketika mendaki Gunung Slamet, gunung tertinggi di Jawa Tengah, gunung yang katanya penuh misteri dan kisah-kisah menyeramkan. Saya tidak sendirian, saya bersama 3 teman saya, Haikal, Tajril, dan juga Pino. Kami berangkat dengan niat menaklukkan puncaknya. Namun ternyata perjalanan itu menjadikan pendakian paling menyeramkan dalam hidup kami. Pagi itu, kami memulai perjalanan dari base camp Bambangan. Suasana masih ramai. Ada beberapa pendaki lain juga yang bersiap. Kami sempat bercanda, tertawa, dan penuh semangat. Haikal membawa carrier besar lengkap dengan logistik. Tajril sibuk dengan kamera kecilnya. Vino, seperti biasa, jadi yang paling cerewet, mengajak kami terus bercakap sepanjang jalan. Awalnya, pendakian terasa menyenangkan. Udara sejuk, pohon-pohon rindang, suara burung hutan menemani langkah kami. Namun, semua berubah ketika memasuki pos 3. Pepohonan semakin rapat, cahaya matahari seolah-olah tertelan oleh gelapnya hutan. Angin berhenti, suara burung lenyap. Hanya ada suara langkah kaki kami dan suara lain. Suara langkah kaki mengikuti dari belakang. Spontan kami berhenti, lalu menoleh ke belakang. Ya, alhasil kosong, tidak ada siapapun. Tadi kalian dengar juga kan? Tanya Pino dengan wajah cemas. Kami hanya saling pandang. Kami mencoba menenangkan diri, lalu melanjutkan perjalanan. Tapi sejak saat itu perasaan saya tidak pernah tenang lagi. Setiap kali menoleh, seolah ada bayangan hitam berlari di antara pepohonan. Kadang seperti sosok tinggi besar, kadang juga seperti sosok anak kecil. Tapi saat ditatap langsung, tidak ada siapa-siapa. Haikal mulai banyak diam. Tajril berkali-kali mengusap tengkuknya, dan saya sendiri mulai merasakan bahwa hawa dingin yang sangat tidak biasa. Menjelang malam, kami tiba di pos 5. Kami mendirikan tenda, menyalakan kompor, lalu memasak mie instan. Angin malam itu terasa aneh, terlalu dingin dan terlalu kencang. Dan tiba-tiba terdengar suara samar jauh, seperti suara gamelan Jawa. Pelan tapi jelas. Suara gong, kendang, dan gamelan bercampur. Kami saling pandang, merinding bersamaan. Bro, jangan bilang kalian dengar juga, ucap Tajril. Kami semua mengangguk. Malam itu, kami tidak bisa tidur, karena di luar tenda terdengar langkah kaki berputar-putar mengelilingi tenda. Terkadang terdengar suara perempuan tertawa lirih. Terkadang bisikan-bisikan aneh yang tidak bisa kami mengerti. Vino memberanikan diri membuka sedikit resleting tenda. Sekejap kemudian, wajah pucat. Dia langsung menutup resleting lagi sambil berbisik. Ada yang jalan, tapi bukan manusia. Menjelang subuh, kejadian paling menyeramkan menimpa saya. Ketika membuka mata, saya melihat sosok tinggi besar berdiri
di pintu tenda. Tingginya hampir menyentuh atap tenda. Tubuhnya hitam pekat dan matanya merah menyala. Saya tidak bisa bergerak, tidak bisa juga berteriak. Tubuh saya kaku, hanya bibir saya yang bisa bergetar, membaca doa dalam hati. Sosok itu menatap tajam ke arah saya lama sekali, hingga akhirnya perlahan menghilang ditelan kegelapan. Pagi harinya, tubuh kami lemas, namun kami tetap melanjutkan perjalanan. Aneh, sepanjang jalur kami mencium aroma melati yang sangat kuat. Padahal jelas tidak ada bunga melati di Gunung Slamet tersebut. Dan ketika hampir tiba di puncak, hawa semakin dingin. Meski matahari sudah tinggi, di kejauhan kami melihat kerumunan pendaki lain yang bersorak gembira. Tapi mata saya justru tertuju pada satu sosok. Seorang perempuan berambut panjang, memakai kebaya lusuh. Dia berdiri di pinggir kawah sambil menunduk. Rambutnya menutupi wajahnya, diam saja seolah menunggu sesuatu. Tidak ada satupun pendaki lain yang menyadarinya. Hanya saya, Haikal, Tajril, dan Pino yang melihatnya. Kami terdiam, tidak ada yang berani bersuara. Ketika saya mengedipkan mata, sosok itu hilang. Tapi aroma melati semakin menusuk ke hidung kami. Perjalanan turun terasa lebih mencekamkan. Suara gamelan kembali terdengar. Bisikan-bisikan aneh semakin jelas. Bahkan Haikal sempat mendengar ada yang memanggil namanya. Suara perempuan, halus, lirih, tapi saat menoleh tidak ada siapapun. Pino jatuh tersungkur. Dia berkata seperti ada yang mendorongnya dari belakang. Untungnya tidak terjatuh ke jurang. Kami benar-benar hanya ingin cepat sampai ke base camp. Namun seakan-akan jalur semakin panjang, tidak sampai-sampai ke base camp. Hingga akhirnya sore menjelang, kami tiba di base camp dengan selamat. Di sana, seorang penjaga pos yang sudah tua menatap kami lama, lalu berkata pelan, "Kalian naik semalam ya, malam Jumat." Kami semua merinding. Benar, malam itu memang malam Jumat. Penjaga itu melanjutkan berbicara dengan nada pelan. "Harusnya jangan. Malam Jumat adalah waktu paling rawan di Gunung Slamet." Katanya, malam itu para penunggu gunung sedang berkumpul. Sejak kejadian itu, saya, Haikal, dan Pino sepakat satu hal. Kami tidak akan pernah lagi meremehkan sebuah gunung. Karena gunung bukan sekadar tempat wisata. Ada yang menjaganya, ada yang menghuninya. Dan pengalaman di Gunung Slamet ini akan selalu kami ingat sebagai pendakian paling menyeramkan dalam hidup kami. Sekian cerita horor pendakian dari saya. Semoga bisa diambil pelajarannya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.